Kita beralih ke informasi lainnya. Beberapa hari terakhir, masyarakat ramai membahas PBX Finder. Alat pelacak itu ramai diperbincangkan setelah ditemukan di bawah mobil mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat pelacak yang namanya Mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto mengaku jika mobilnya terpasang sebuah alat pelacak dengan tipe PBX Finder. Melalui unggahan di akun Instagram @tio_ardianto, Tio menceritakan bahwa setelah pulang dari Gejayan, ia menerima notifikasi di ponselnya yang mengindikasikan adanya perangkat pelacak bergerak bersamanya. Setelah melakukan pencarian, ia menemukan sebuah alat yang disebutnya sebagai PBX Finder terpasang di bagian bawah kendaraannya. Berdasarkan narasi yang disampaikannya, ia tidak mengetahui siapa yang memasang perangkat itu dan ia juga memandang kejadian itu sebagai sesuatu yang serius, mengancam, dan juga mencurigakan. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat pelacak yang namanya PBX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Untuk membahas lebih lanjut terkait alat ini dan juga hal-hal yang berkaitan dengan sekitarnya, kita akan terhubung dengan pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayat. Mas Abimanyu, selamat sore. Selamat sore Mas Dev, apa kabar? Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Abah, kami ingin tahu lebih detail begitu soal ini. Tapi sepertinya Anda juga punya motivasi yang berbeda begitu. Apa sebenarnya yang membuat Anda tergerak untuk kemudian meluruskan fakta terkait PBX Finder yang belakangan ini viral diklaim ditemukan oleh Tio? Oke. Kalau saya sih tidak mau terlibat dalam urusan politiknya. Hal itu bebas saja semuanya dan itu bukan urusannya sama saya. Tetapi saat seseorang mengungkapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan telematika dan yang dia sampaikan itu Abah. Baik, kami akan mencoba untuk kembali terhubung dengan Abimanyu Wahyu Widayat. Atau berasa kayak James Bond, tetapi saya ngelihatnya karena sudah menyebut perangkat dan kemudian menjelaskan perangkatnya itu secara sesat banget, salah, maka itu saya ingin meluruskan kepada masyarakat waktu itu begitu. Oke, jadi yang ingin diluruskan adalah terkait bagaimana kemudian cara kerja dari perangkatnya begitu ya. Nah, kalau begitu mohon dijelaskan pada kami, sebetulnya PBX Finder itu apa? Alat seperti apa? Cara kerjanya kemudian bagaimana? Oke, jadi pada dasarnya PBX Finder itu adalah suatu brand aja, bukan nama teknologi ya. Itu sebetulnya nama teknologinya ya kayak semacam device locator, oke. Itu bisa ada berbagai macam merek, jenis-jenisnya semuanya berbagai macam merek, oke. Nah itu saat ini yang populer itu adanya yang di iPhone itu adalah berbagai merek tadi, dan itu harus dikaitkan dengan suatu aplikasi namanya Apple Find My, ya Find My atau temukan saya, ya temukan rekan saya, temukan milik saya. Itu jadi aplikasi defaultnya ada yang di Apple seperti itu. Dan gunanya pada dasarnya perangkat itu semacam kayak suatu tag kecil, alat kecil, ada gaya gantungan kuncinya gitu, ada cantolan lah, bukan gantungan kuncinya. Ada cantolan yang bisa dikaitkan kepada perangkat-perangkat yang menurut kita itu perangkat penting harus selalu ada dekat kita ataupun mudah terselip, perangkat tersebut harus selalu kita pengen cari gitu. Ya, nah itu bisa diselipkan misalnya di dalam dompet bisa, karena ada yang berbentuknya gepeng kayak kartu kredit. Tapi ada juga yang berupa gantungan kunci, bisa digantungkan juga di kunci mobil. Ada yang bisa digantungkan di kamera misalnya, atau di charger, atau di perangkat apapun, segala perangkat, mungkin di tas kita, di apa. Sehingga tujuannya apabila suatu saat kita kehilangan atau pengen mencari perangkat itu ada di mana, ya saat kita nggak menemukan secara mata nggak kelihatan, kita tinggal hidupkan dari aplikasi kita yang namanya Find My itu, kemudian kita lihat nama-nama perangkat yang sudah kita daftarkan, identifikasikan ke perangkat kita, nanti kelihatan kita mau cari apa kameranya gitu.
Kita tinggal lihat, oh ini kameranya. Nah, kita bisa beeping itu kamera, nanti si alatnya itu bunyi puip puip puip. Akhirnya kita mengetahui, oh alatnya ada di mana gitu kan. Misalnya di dalam satu ruangan, kemudian saya lihat ada ini benda saya di mana nih yang saya cari kamera tadi gitu. Saya buka aplikasi, saya lihat, kemudian saya pip gitu, nanti dia akan bunyi. Dia notify di situ, kemudian dia akan bunyi alatnya. Nah, habis itu kita mencari. Yang berbunyi bukan kameranya, yang berbunyi adalah tag-nya ini, gitu. Dia untuk memberitahu bahwa dia ada di sini, ada di mana. Ya, dan alat-alat ini semua harus diidentifikasi dulu kepada kita, kepada pemiliknya. Jadi satu alat itu mempunyai satu model, brandnya, dia produknya itu sendiri, kemudian mempunyai suatu international ID, yang sangat unik berdasarkan brand tersebut dan berdasarkan identifikasi pabrik. Kemudian nanti kita bisa namakan. Misalnya ID-nya sih namanya panjang ya, namanya identitas angka-angka bercampur dengan alfanumerik. Kemudian kita tinggal cantumkan bahwa oh ini namanya kita namakan kamera, ini kamera 2, ini namanya benda 1, benda 2, kita namakan apapun. Gitu kita masukkan. Nah, jadi saat kita mau mencari, kita nggak mencari lagi ID, tapi mencari namanya itu. Semudah itu dasarnya dulu ya. Nah, kemudian hal yang menarik dari alat ini adalah apabila perangkat tersebut jauh dari kita, misalnya dalam arti gini, saya di ruangan yang sama di sini dengan si perangkat, saya tinggal melakukan beeping, itu alat bunyi. Ya, saat saya sudah beda ruangan, itu mungkin sudah berjauhan karena dia jaraknya ada harus jangkauan Bluetooth. Oke, dia menggunakan menggunakan teknologi Bluetooth Low Energy (BLE) ya. Nah, kemudian saat itu sudah tidak terjangkau, maka kan kita sudah tidak bisa dengar lagi alat itu berbunyi di mana karena udah kejauhan. Apalagi kalau kita ternyata beda ruangan, beda rumah, beda apa, bahkan bisa beda kota, beda negara, nggak ada masalah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Apabila ada orang lain yang menggunakan iPhone juga dan Apple Find My-nya itu diaktifkan, maka si alat tersebut yang jadikan sekarang alat kayak tersendiri nih, alat itu dia akan semacam berbisik kepada si orang yang dekat dia itu. Nit dia berbisik gitu ya. Kemudian alat itu nanti mendengarkan si ponsel yang ada Apple My itu mendengarkan itu dia, tapi kemudian tanpa diminta aplikasinya itu langsung meneruskan via iCloud kepada kita pemiliknya. Misalnya saya ketinggalan barang saya di Bandung lah, saya sudah sampai Jakarta. Waduh, di mana nih barangnya? Kebetulan ada rekan saya yang menggunakan ponsel yang ya, jenisnya sama, pakai iPhone juga, dan ada aplikasi itu. Dekat alat itu, di alat itu langsung dia nanti kasih beeping. Dia kasih tahu lokasinya ada di sini. Nah, lokasi yang diberikan bukan lokasi si alat, karena alat itu tidak ada GPS trackernya. Lokasi yang diberikan adalah lokasi teman saya yang ada di Bandung, yang kebetulan dekat sama alat itu. Nah, kemudian ada masa kepada kita, jadi kita tahu alat kita lagi ada di Bandung. Tapi bahkan kita sendiri nggak tahu bahwa yang sebetulnya dekat sama alat kita adalah teman kita sendiri. Kita nggak tahu. Jadi itu bisa teman kita sendiri, bisa orang lain, bisa siapapun, asalkan dia pengguna Apple Find My, dia akan mengidentifikasi alat itu dan kemudian diteruskan kepada kita. Alatnya ya, aplikasinya. Nah, kepada si penemu itu ataupun kepada orang yang dekat dengan alat itu, apa yang terjadi? Di dia akan tampil, device ini akan tampil di dia. Ini ada device apa nih, saya nggak kenal dia bilang, Toto nambil benda ini, benda itu. Tetapi tidak disebut namanya. Kalau di kita kan saya kenal namanya kamera 1, kamera 2, charger atau apa. Kalau di dia hanya satu identitas saja, ID barang gini. Karena dia sendiri tidak tahu ini identitasnya apa. Dia hanya tinggal dibilang, kenal nggak alat ini? Dan kemudian aplikasinya sendiri bilang itu bukan with you. Kalau with you berarti aplikasinya kita kenal. Kalau bukan, dia hanya dibilang ada suatu perangkat yang menggunakan alat device locator ini tetapi bukan milik Anda dan milik orang. Jadi hanya tahu ya. Kalau kita tinggal bilang ya karena kita nggak kenal, kita bilang ini bukan alat kita geser. Kita bukan alat kita geser. Udah selesai. Teknologinya memudahkan kita sehingga alat tersebut walau tanpa GPS tracker bisa menggunakan locator berdasarkan GPS dari penemu ataupun orang yang dekat sama si alat itu. Kebayang ya Mas Dev ya? Nah, kalau yang menemukan alat ini ternyata 2-3 orang atau lagi kumpulan, lagi ada pada reuni dan semuanya menggunakan model ponsel yang sama, semuanya akan tertampil itu si alat ini akan tampil di semua perangkat itu. Mereka akan lihat gitu. Nah, kalau orangnya nakal, dia menemukan alat itu, wah ini ada barang nih yang ada taggingnya itu, kalau dicari-cari ketemu ternyata di laci lah atau di balik kursi atau apa.
Dia tinggal cabut alatnya dari tagging itu dari alat yang sebenarnya, misalnya ada di kamera, dia cabut, dia tinggalkan, dia device locator itu ditinggalkan begitu saja dan kameranya dicolongnya dibawa pulang. Oke. Maka alat itu akan tetap bunyi dan kitanya yang di Jakarta, saya pemiliknya juga akan mengira barang saya masih ada di sana, padahal hanya tinggal taggernya aja. Gitu. Itu teknologi umumnya ya. Nah, ini bisa dilakukan oleh siapapun karena ini dijual di pasaran. Ini bukan barang intelijen, ini bukan barang rahasia yang kayak gimana. Ini benar-benar ada di market banget. Dijual online juga banyak sekali. Mereknya tinggal macam-macam. Salah satu mereknya yang disebut itu, gitu. Ya, nah, kemudian yang terjadi pada dia adalah dia itu kan mobilnya pinjaman. Nah, kemudian dia itu ada alatnya itu dipasang. Saat dia namanya minjem mobil, dia sendiri nggak tahu alat itu dipasang, dia mungkin nyetir, pasti akan tampil di ponselnya dia ini ada alat itu. Nah, dia bisa mencari itu alatnya dia di mana. Beda dengan saya, karena saya pemiliknya, saya bisa melakukan bunyi, saya tinggal beeping, maka alat itu akan bunyi. Tapi kalau dia, ataupun orang yang ya, dalam kasus ini adalah si Tio-nya, dia si penemunya, saat dia menemukan, dia nggak bisa kontrol itu alat, dia nggak bisa kontrol, ya kamu ada di mana dibunyiin, nggak bisa. Dia tadi akhirnya mencari dulu, di mana nih alat ini gitu kan, dicari di kolong, di mana-mana, ya ketemulah, ternyata dia di sana gitu. Ya, nah, itu yang membuat jadi diduga, dianggap ini sebagai GPS tracker, padahal ini bukan GPS tracker, ini suatu device locator aja. Beda dengan dia GPS tracker. Perlu saya jelaskan ya GPS tracker. Sampai di situ aja, Abah, soal PBX Finder-nya aja. Tapi begini, Abah, ini kan tadi kalau ditampilkan di VT-nya Tio ini kan ada tulisannya PBX Finder ditemukan bergerak bersama Anda. Notifikasinya memang bunyinya akan seperti itu kalau ada alat ini kemudian bergerak bersama kita. Karena kalau tadi kan Abah menceritakan alatnya ini diam begitu, tidak bergerak. Nah, kalau alat ini bergerak, notifikasinya tulisannya akan gitu juga nggak? Lebay, dia itu lebay. Yang ada tampilannya with you, bukannya bergerak bersama Anda, with you. Bersama Anda atau dekat. Kalau bergerak itu kan ngunti terus with you, itu berarti itu ada yang dekat Anda. Istilahinnya si aplikasinya Apple Find My itu with you. Kalau di bahasa Inggris saya nggak tahu dia pakai bahasa Indonesia pakai apa, jadi bergerak bersama Anda. Nggak ada bergerak ya, kalau dia diam ya ada diam. Ya dia bergerak ya ada di dalam mobil, namanya ada mobil, masa kursi sopir jalan duluan, kemudian bagasi jalan belakangan, kursi belakang jalan besoknya, kan enggak. Ya satu mobil itu bergerak bersama, maka itu benda itu kemanapun akan nempel, tapi bukan nempel kepada dia, nempel di kendaraan. Beda sama dibilang bergerak pada Anda seakan-akan mengikuti gitu ya. Kalau dia turun ya udah berhenti, nggak akan terdeteksi lagi. Nah dia kalau lihat di notifikasi juga udah hilang, nggak ada. Sampai akhirnya dia dekat lagi sama alat itu. Dan itu bukan hanya dia, Mas Des. Kalau ada orang lain, teman dia yang juga satu kursi, misalnya dia nyetir di kanan, temannya duduk di kiri. Maka di ponsel temannya juga akan tampil bergerak bersama Anda juga tulisannya kayak gitu. Mau kemudian di sebelahnya nanti ada mobil yang parkir di lampu merah, gitu di lampu merah ada mobil di sebelahnya. Dan kemudian mobil itu juga mempunyai aplikasi yang sama, akan tampil juga identitas ini, dan kemudian di ponselnya si mobil tersebut akan tampil bergerak bersama Anda juga, gitu istilahnya. Oke, baik. Nah, ini kan alatnya tadi menempel di mobil begitu ya. Artinya kalau misalnya posisi pengguna iPhone ini kemudian menjauhi mobil itu, otomatis alat ini tidak akan terdeteksi ya, karena dia harus quote-unquote numpang gitu dengan jaringannya iPhone untuk kemudian bisa memberitahu kepada pemasangnya. Betul sekali. Jadi yang tadi saya bilang bahwa dia bisa memberitahukan lokasinya, GPS itu kan lokasinya dia itu adalah longitude latitude. By the way, jangan selalu orang anggapnya GPS ya. GPS itu adalah suatu brand aja, kalau di Amerika namanya GPS, Global Positioning System. Tapi nama teknologinya itu adalah GNSS, Global Navigation Satellite System. Kalau di Rusia namanya Globalnatia Navigationaya Sputnikovaya Sistema. Di Cina Beidou, di Eropa namanya Galileo gitu ya. Nah, kita anggapnya jadi teknologinya bisa di mana-mana nih, brand ini bisa macam-macam. Nah, yang digunakan andai kata itu GPS tracker, alatnya memang mendeteksi. Kalau ini alatnya numpang sinyal lokasi berdasarkan ponsel yang lagi dengerin dia. Sebagai contoh, alatnya ada di sini. Di sebelahnya ada orang lain, orang pertama. Di sebelahnya lagi ada orang kedua, yang dekat juga sama alat ini ya.
dan di sebelah sini ada orang ketiga. Maka di ketiga alat ini kan alatnya nih, dan kemudian di tiga perangkat di sini masing-masing ada sinyal GPS-nya kan, location-nya. Oke. Masing-masing akan memberikan sinyal location-nya kepada si pengirim. Nah, kalau ponsel ketiga-tiganya ini kemudian sinyal GPS-nya berlainan, jelek karena yang satu mereknya apa, yang satu mereknya apa, jadi kualitas daya tangkap GPS-nya juga jelek, berbeda-beda. Maka informasi yang sampai kepada si pemilik itu juga seakan-akan barangnya loncat kiri kanan, padahal nggak loncat, dia ada di situ-situ aja, tetapi karena terganggu oleh beberapa alat yang memberikan informasi lokasi yang agak berbeda-beda karena kerusakan alat gitu. Tapi sebetulnya bendanya itu semuanya lagi dekat sama si device locator itu gitu. Baik, kalau begitu tadi sudah dijelaskan begitu oleh Abah Abimanyu Wahyu Widayat soal bagaimana alat ini bekerja. Semoga informasi yang dibagikan oleh Abah pada sore hari ini bisa membantu masyarakat untuk lebih paham begitu ya, bagaimana sebetulnya cara kerja dari alat ini. Terima kasih Abah sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu. Oke, terima kasih. Semoga Indonesia tercerahkan dengan apa yang saya sampaikan.